Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Masyarakat Indonesia yang kami cintai dan sayangi, serta seluruh pengurus PMI seprovinsi dan kabupaten kota di Republik Indonesia yang kami banggakan. Kami dari Provinsi Sumatera Utara beserta teman-teman kabupaten kota menyampaikan selamat bertugas, selamat melaksanakan kegiatan kemanusiaan tanpa pamrih. Semoga semuanya berjalan baik dan peran kita besar dalam mengatasi masalah COVID-19 dapat teratasi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sumarsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak Rahmat? Bagus, Segar? apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat ya semuanya. Sehat, alhamdulillah sehat, lancar. Teman-teman pengurus sehat semua? Pengurus sehat semua, aktif semua. Sejauh ini alhamdulillah keluarga besar Palang Merah Indonesia Sumatera Utara, beserta relawan dan juga keluarganya, alhamdulillah semua terlindung dari COVID-19. Alhamdulillah ya. Bersyukur ya. Jangan sempat Syukur. terjadi seperti di Sulawesi Selatan ya, sekretarisnya terlampau aktif. Nah, Pak ini satu Lutfi. contoh juga untuk yang lain Pak, aktif Iya, iya. tapi tetap menjaga Jadi, diri diutamakan. iya, Kami hadir nih iya, Pak, Sekretaris Provinsi, Kepala Markas dari Kabupaten Kota, khususnya Kota Medan, dari iya, iya, IPD, dan juga iya, lain-lain teman-teman hadir ini, pengurus iya, PMI. iya. Alhamdulillah. Ya. Gimana Pak? Kita Jadi, mulai diskusi boleh, kita. boleh. Iya, Ya, pertama saya menyampaikan salam ke seluruh keluarga besar PMI, khususnya yang ada di PMI Pusat, Provinsi se-Indonesia, dan juga kabupaten kota yang saat iya, ini benar-benar menguras tenaganya, pikirannya, dan juga kantongnya untuk iya. membantu pemerintah dalam mengatasi COVID-19 dengan tanpa pamrih. Semoga dari PMI Pusat, harapan kami sering berkomunikasi dan juga membantu, terutama yang ada di pusat, logistik yang bisa dibagikan ke kabupaten kota se-Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Itu harapan teman-teman Pak Sumarsono. Ya. Iya. Dan kalau perkembangan COVID di Sumatera Utara Pak, hari ini 157 PDP, 872 positif, 60 meninggal dunia, dan 209 yang sudah sembuh. 209 ya? 69 ya? Ya, yang sudah sembuh. 209 Pak, yang sudah sembuh. Oh, 209 ya. Ya. Yang meninggal 60. Iya. Itu perkembangan terakhir. Terima Dari kasih ya. Bapak mungkin ada Iya, masukan ke kami, iya. apakah ada bantuan, dukungan, apakah ada hal-hal yang baik untuk kami pedomani hingga kegiatan teman-teman baik di provinsi se-Indonesia, khususnya Sumatera Jadi, Utara dan kabupaten kota bisa lancar. oke Pak Rahmat dan sahabat-sahabatku semua di sana, keluarga besar PMI, khususnya Sumatera Utara, khususnya Medan Kota, saya atas nama pengurus pusat menyampaikan hormat dan bangga ya. Karena Terima semua kasih. kegiatan-kegiatan di PMI di seluruh Indonesia memang secara masif telah dilaksanakan sesuai dengan gaya dan situasinya di masing-masing daerah kan. Karena PMI pada dasarnya kerja kemanusiaan itu kita kan hanya memfasilitasi apa yang telah disampaikan oleh para donatur untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Jadi salam hormat kami dari Ketua Umum dan seluruh pengurus di pusat kepada teman-teman di Sumatera Utara khususnya. Karena di sini pun fokusnya sementara ini kami sampaikan ya Pak Rahmat, fokus kita itu ke yang daerah merah dulu. Daerah merah sementara ini yang sedang berlomba itu kan Jabodetabek, kemudian yang nomor 2 adalah apa itu Jawa Timur sekarang Jawa muncul, Timur. ya kemudian nomor 3 Sulawesi Selatan, kemudian nomor 4 Jawa Barat,
kemudian ini menyusul Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Sehingga operasi katakanlah yang langsung di backup BMI pusat sementara itu. Sehingga kita ya mungkin dengan segala keterbatasannya memang mampunya baru yang merah-merah dulu, Pak. Jadi Sumatera Utara kan termasuk katakanlah termasuk hijau ya secara keseluruhan. Tadi Mudah-mudahan laporannya hijau memang. terus, Pak. Nah, itu siapa dulu dong? Kan ada ketuanya, Pak. Ketuanya itu kan bukan manusia Kebersamaan, aja yang Pak. diurus. Kebersamaan semua pihak, Pak. Ya, Kebersamaan. jadi, jadi di PMI itu memang selalu saya sampaikan kebersamaan. Oleh sebab itu beberapa pesan saya dan pesan Ketua Umum yang pertama, kita pada dasarnya kan di dalam operasi COVID ini kan membantu manusia, membantu sesama. Kita sendiri juga harus sehat dulu gitulah. Ini kadang-kadang bayangkan kemarin dari kita dari berapa bulan itu sudah 6 korban. Jadi cukup kritis ya, cukup apa itu peringatan lampu merah. Jadi teman-teman terlampau aktif sehingga kadang-kadang kurang memperhatikan. Jadi saya sangat bangga, hormat dan bangga Sumatera Utara dalam kecerahan dalam menghadapi ini cukup cerah, cukup bersemangat sehingga mudah-mudahan tidak ada korban lagi kan. Jadi ya seperti kita ketahui banyak korban-korban itu kebanyakan me, melupakan dirinya. Jadi untuk payah dan sebagainya. Ini yang saya sangat hormat dan bangga Pak Rawat dan bala tentaranya karena yang kita perangi sekarang itu adalah virus. Jadi kalau misalnya bencana kita musuh kita ya bencana diatasi. Tapi sekarang sudah kita mengatasi bencana virus, virus ada di sekeliling kita. Saya ulangi lagi, ada di sekeliling kita sehingga kita lengah sedikit kita juga yang diserang. Itu Pak Rahmat. Jadi ini memang pandemi ini salah satu mungkin ya dari zaman kita mungkin baru kali ini ya kita bagaimana teman-teman PMI istilahnya menyerang atau membantu manusia, tetapi di satu sisi musuhnya sendiri itu virus itu juga berada di sekeliling kita sehingga kalau kita lengah sedikit kita juga kena serangan langsung ditelak kita kan gitu. Gitu Pak Rahmat. Benar. Terima kasih Ya, Pak. ya, Peringatan Bapak, masukan Bapak itu menjadi catatan kami untuk kami kembangkan nanti di seluruh ya. kabupaten kota dan masyarakat di Sumatera Utara. Tapi ini berita memang kurang baik. Medan baru masuk ke merah, Pak. Kota Medan aja. Hanya Jadi kota begini Medan. Pak. Ya, jadi ini mohon maaf, kita PMI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 kan membantu pemerintah, bukan mengambil alih fungsi pemerintah. Setuju, Pak. Jadi Setuju. memang terus terang saja ada segitiga gini Pak, segitiga di dalam COVID. Yang kaki yang pertama itu adalah kita sendiri, masyarakat itu yang dikatakan pakai masker, jaga jarak, kurangi kerumunan dan sebagainya. Cuci Intinya tangan. kurangi kerumunan. Sekarang terus terang aja fakta di lapangan yang kita lihat baru ada berita PSBB aja sudah banyak yang melanggar. Kemudian baru ada berita diperlonggar mall dibuka saja langsung Bapak bisa lihat di TV kan mall penuh dan sebagainya, tanpa masker dan sebagainya. Dan mohon maaf, yang melanggar-melanggar tadi juga orang yang menengah ke atas. Sebagai contoh, kemarin di Jawa Barat itu tempat rekreasi ditutup saja. Masih banyak mobil sedan yang datang ke sana terpaksa harus dihalau oleh aparat. Ini contoh bahwa masa kampanye bagaimana menjaga diri Pak Rahmat ya. Jadi ini terus jalan. Sehingga operasi kita sekarang fokusnya yang pertama kampanye kesehatan nanti, Pak Anu. Bagaimana harus menjadi culture, menjadi gaya hidup gitu. Ya, Pak Rahmat. Halo? Iya, Pak. Ya. Ya. Nangkap saya, Pak. Nangkap. Ya, kemudian Memang yang disiplin, Pak. Orang kita ini saya ya, Sumatera disiplin. Tadi ya. saya kembali dari Siantar. Itu di jalan orang macam nggak ada kejadian aja, Pak. Kita lewat pasar,
mungkin kalaupun ada yang pakai masker, nggak sampai 50%, kalau ada 30% udah bagus. Dan Ini kerumunan yang itu juga di mana-mana. Jadi soal ah, disiplin it- ini yang ya, mungkin kalau bisa Palang Merah kita se-Indonesia ini menghimbau lebih dan pemerintahnya harus care, harus ya. turun, harus Jadi ingatkan. ya. Jadi kampanye ini peluang kita PMI untuk bertindak. Jadi yang kita lakukan, Pak, kita lakukan yang mitigasi, kita menyerang virusnya dengan spraying, kan gitu ya. Spraying itu dengan Ya, bisa dengan gunner, bisa dengan apa itu Grand Mag, bisa dengan bentor, bisa dengan perorangan. Nah, ini perorangan itu nanti yang akan kita kampanyekan. Jadi istilahnya spraying mandiri, spraying mandiri. Jadi kita hanya nanti bagi sprayingnya, terus dikasih ini selanjutnya di uh, seperti kita kalau membuat program-program pengurangan risiko bencana. Jadi masyarakat yang kita ajak. Nah, kampanye ini terus terang saja, mungkin Bapak masih ingat kampanye keluarga bencana ya, kita masih mengalami lah, kan seumuran. Dulu waktu kampanye keluarga bencana itu sudah menjadi karakter kita. Jadi kan anak dua cukup waktu itu kan gitu. Sehingga waktu saya kapten, Pak, kalau misalnya ditanya komandan atau siapa, putranya berapa? Dengan tegas dua, Pak. Tapi teman-teman kita yang putranya tiga atau empat, dia malu-malu, hehehe, tiga, malu gitu. Jadi rasa rasa itu, jadi saya tuh pengennya program apa itu pakai masker, jaga jarak, kurangi kerumunan dan sebagainya itu harusnya sudah menjadi gaya hidup lah, lifestyle lah kan gitu, lifestyle. Sehingga kalau keluar seperti di Jepang itu begitu keluar, mulai anak-anak sudah tahu harus pakai masker dan sebagainya. Ini yang mungkin sehingga pada waktu spraying, apakah pakai apa itu apa Grand Mag, apakah pakai bentor atau perorangan, kita di ini kita kasihkan apa itu slide-slide atau ini loudspeaker pas gunakan masker ini ya. supaya nggak lupa karena Pak Rahmat tadi juga menceritakan kan di tempat delegasi di pasar pun dan memang terus terang aja yang tidak disiplin kita kelas menengah ke atas mohon maaf aja Sebetulnya mereka ya yang menjadi contoh tauladan, Pak. Jadi harusnya kembali, Pak, kembali ya memang ini sulitnya masyarakat kita karena selama ini juga respeknya kurang kepada aparat setempat, Pak. Artinya ya lurah mestinya berperan, camat berperan sampai ya tingkatannya, ya Pak, ya sampai ke wali ya kota, bupati dan gubernur. Di ya atas pun sudah bekerja, kalau di bawah kurang himbauan atau kurang dianggap, ini juga masalah besar kita. Tapi kita PMI tetap jalan, Pak. ya Alhamdulillah ditanggapin, didengar. Nah, sekarang ya yang kami tanya Bapak ada beberapa hal diantaranya juga kita relawan ini satu daerah atau satu kabupaten kota dikasih 20 orang asuransi dan itu 3 bulan, Pak. Ya, ya sedangkan kami satu kabupaten kota itu relawannya itu sekitar 180 orang sampai 200 Pak, oh per ya kabupaten karena kita ada 33 kabupaten kota dan ya Bapak tahu di Sumut ya, kecamatan ya tuh per satu kabupaten tuh kesatuan ya tuh. ya Iya. ya Nah, itu yang kami nanti tanyakan apakah ada bantuan pusat. Tadi juga logistik. Kami tahu di hmm. Jakarta tuh banyak logistik. Kami betul-betul Pak, bulan ini selesai kami kehabisan baterai betul ini, baterai kabupaten kota termasuk dan provinsi. Karena sebagian APBD kami sudah mohon pengalihan untuk digunakan kegiatan mengatasi COVID-19 ini. Nah, kita sudah disetujui, tapi tidak bisa semua APBD dialihkan ke sana, Pak. Nah, ya itu apakah ada nanti dari pusat untuk bantuan? Kami mengeluarkan Pak sudah lebih kurang 1,5 miliar untuk selama apa nih? Belum terhitung kabupaten kota yang keluarkan lagi tambahan masing-masing dan pribadi. Saya tidak pernah ya bebankan misalnya ke daerah sama dengan pengurus lain dan juga pengurus ya kabupaten. Jadi mohon kalau nanti pusat itu ada masih ada kelebihan dana, sungguh-sungguh Pak, digunakan 100% untuk kepentingan PMI, terutama dalam mengatasi COVID. Tadi Bapak bilang sprayer masing-masing individu, kami sudah ratusan Pak, bantukan ya tempat ya ibadah, sekolah, dan lain. Tidak pilih masjid dan gereja, kita bagi sudah. Bahkan tempat tertentu yang kemungkinan banyak orang berada di sana, kita sudah bagikan cukup banyak Pak.
sprayer dan infektannya. Kemudian Pak, kami juga ingin untuk menanyakan nantinya apakah ada reward untuk mengurus kabupaten kota dari pusat, apakah berupa penghargaan ataukah apa, ya, untuk pengurus kabupaten kota Pak. Yang kita tahu saat ini ya sampai mengambil resiko tinggi, meninggalkan keluarga, juga berusaha mencari dana sebisanya, bahkan dana pribadi juga sudah terpakai. Banyak teman-teman menyampaikan saya, karena kami 33 Pak kabupaten kota. 33 kabupaten ya? Iya, dan ada yang jaraknya itu mesti pesawat Pak, nggak bisa apa, karena dibelah oleh laut, seperti Nias. Iya, iya. Dan juga satu arah ke satu arah bisa naik mobil itu 8 jam Pak, di Sumut ini. Jadi hal inilah kami mohon perhatian dari pusat, apa yang bisa dibantukan kepada kabupaten kota. Selain reward itu mungkin nanti dilihat kegiatannya untuk memotivasi. Reward semua. ya. Dan juga mungkin ada bantuan seperti mungkin dari kabupaten kota ada juga anggota Pak Sumarsono di sana atau di markas yang mereka komunikasi, disampaikan ada logistik kita masih berlebih beberapa hal. Yang mana mungkin hal-hal tertentu yang kami butuhkan di Sumatera Utara, di kabupaten kota. Dan nanti mungkin juga ada formula Pak, khususnya untuk UTD atau unit donor darah kita atau UDD. Bagaimana untuk tambahan menghimbau. Kami lakukan sekarang ke TNI, Polri, di saat ulang tahun saya langsung kontak Pak Panglima, alhamdulillah bagus, Pak Kapolda bagus. Jadi mereka ulang tahun pun tidak buat apa-apa, hanya donor darah gitu. Jadi alhamdulillah teratasi. Tapi mungkin kalau ada nanti input yang lain, ada formula yang lain atau masukan atau hal-hal yang baik, bisa kami lakukan menambah income untuk donor darah. Mungkin kami juga mohon Pak diberitahu hal tersebut. Jadi ya mungkin untuk itu khusus Pak, nanti yang lain saya penutupnya, nanti saya mau ada himbauan saya atau usul saya ke pusat melalui Bapak Ketua Umum atau pengurus pusat untuk mengatasi COVID ini secara keseluruhan. Nanti saya sampaikan terakhir, mungkin Bapak dulu menanggapi yang apa saya sampaikan barusan. sama Pak. Ini apa Bapak agak kabur nih pandangan sekarang? Terang sekali. Oh, yang dari saya kurang terang. Oh, saya Pak Rahmat terang. Oh, kabur ya? Ya, saya lihat, saya terang, Bapak yang kabur. Tadi Bapak terang. Oh. Nggak apa-apa, Pak. Saya dengar suaranya. Lanjut aja, Pak Sumarno. Ya. Kabur. Sebentar, ini ada di staf. Iya. Nah, sekarang lumayan. Nah, udah Pak. Udah Pak Sumarno, udah terang. Ya. Dan nampak makin muda itu, macam 30-an. Jadi yang pertama mengenai donor sama. Jadi langkah-langkah yang diambil oleh Pak Rahmat sama seperti yang di pusat, karena kita juga menurun sama sekali. Sehingga sasaran kita kemarin bukan ulang tahun saja, sasaran kita langsung kita himbau pimpinan-pimpinan TNI maupun Polri, bukan ulang tahun saja. Jadi langsung apalagi kemarin puasa terus drop sekali. Jadi kemarin kita andalannya kalau TNI sama Polri itu kan satu komando kan. Jadi kalau bosnya ini ya sudah perintah langsung jalan. Karena memang lain itu karena yang katakanlah yang normal-normal saja, ini kan masalah ekonomi ya. Masalah ekonomi juga mempengaruhi masyarakat ya. Yang biasanya donor darah mungkin sudah nggak bisa donor darah, mungkin karena katakanlah dengan berbagai keterbatasannya. Jadi kita yang aktif mencari dan sebagainya. Dan terutama yang kemarin yang kita dapatkan ya ini dari TNI sama Polri, langkahnya relatif sama ya. Kemudian yang kedua mengenai kegiatan Bapak yang kaitannya dengan dengan yang Bapak sampaikan tadi, dibuat laporan tertulis saja Pak, ya sehingga nanti kita sampaikan di Pak Ketua Umum, nanti kita kan setiap pagi juga selalu ada rapat online ya, Timnas, kemudian kita juga rapat dengan para kepala-kepala markas, ya para kepala-kepala markas di seluruh Indonesia, kita selalu ada juga dengan bertahap dipimpin oleh Pak Arifin,
ya, seluruh kepala markas di Indonesia bisa bergabung. Terus kemudian kita yang daerah-daerah merah, ya, kita Jatim sama Sulsel sama Kalsel sama ini juga setiap hari kita monitor bagaimana kegiatan-kegiatan. Jadi untuk kegiatan Bapak tadi dan sebagainya, usulan dan saran dibuat tertulis saja, sehingga karena tadi saya katakan poin-poin aja kan, sehingga nanti menjadi bahan pertimbangan Pak Ketua Umum, ya. Kemudian mengenai reward, saya kira itu bagus sekali mengenai reward itu bagaimana ini, saya kira nanti disarankan secara tertulis, apalagi Kabupaten Sumatera Utara cukup banyak ya, lebar apa itu cukup luas, 33 kabupaten. Ya, jadi saya terima kasih kepemimpinannya Pak Rahmat, bangga lah, saya hormat dan bangga lah ya. Ya. Terima kasih Pak Sumarno. Usul saya terakhir konkret ini untuk Republik Indonesia, karena kita keluarga besar PMI alhamdulillah berbuat banyak, bekerja banyak, relawan dan kita pengurus tanpa pamrih ya, dan tidak bahkan meninggalkan keluarga dan mengambil resiko tinggi ya, juga biaya pribadi keluar. Tapi untuk keseluruhan Pak, saya berpikir kita lihat sekarang banyak pakar, profesor, doktor dengan obat lemon pakai madu, ini pakai ini. Tapi sampai hari ini yang konkret, yang positif 100% yang pasti tidak ada. Ya. Dan juga kita lihat lagi universitas, hampir tiap seminggu sekali muncul universitas dengan riset dan lain-lain yang kita hormati dan kita hargai tinggi itu Pak. Ya, usaha untuk penyembuhan COVID ini menyeluruh. Tapi sejauh ini yang konkret, yang positif, yang bisa digunakan masyarakat untuk langsung sembuh atau terhindar seperti vaksin belum ada. Itu kita harus jujur, belum ada vaksin seperti vaksin yang kita pakai untuk mengatasi virus-virus lain. Kami ingin mengusulkan kalau sudah maaf diulang lagi biar lebih kencang, Ketua Umum bisa bersurat atau langsung kontak kedutaan Cina ataupun langsung ke Presiden Cina. Ini kita tahu COVID ini asal muasalnya di Wuhan. Kan kita tahu tuh Pak ya, dunia tahu dari Wuhan. Dan sekarang ternyata yang tercepat mengatasi sembuh seluruh masyarakatnya adalah Wuhan juga Pak. Mereka sudah sembuh, sudah biasa, sudah buka semua pusat-pusat keramaian, ya, sudah belum normal, tapi tidak new normal lagi Pak. Tapi mereka sudah jauh di depan baik. Kenapa tidak pemerintah kita mungkin melalui Ketua PMI menanyakan mereka kok bisa cepat mengatasi, apa obatnya, atau apa antivirusnya, atau apa yang mereka lakukan. Mereka yang mulai, mereka tahu mengatasinya, kita belajar, terus yang riset university, pakar-pakar kita, profesor, dokter, ahli virus, dan sebagainya, jalan terus, tapi yang konkret ini kita tanyakan, Pak. Jadi kita tahu dari asal virus tersebut dan juga cara mereka mengatasinya dengan segera dan konkret, Pak. Sebelum lebih banyak lagi jatuh korban bangsa kita, berbagai kalangan yang kita tahu, terutama yang tidak disiplin, mayat diambil, udah kena tidak mau diisolasi atau di karantina dan sebagainya. Itu mungkin usul kami Pak untuk keseluruhan masyarakat Indonesia, bukan hanya keluarga besar Palang Merah Indonesia, Pak. Jadi saya ulang lagi apa yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Jadi begini Pak Rahmat, itu yang Bapak sampaikan. Ya sekarang lah, mohon maaf, akhir-akhir ini Pak JK sudah dipanggil Presiden dan sebagainya. Jadi sudah diuangke lah ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi nanti Pak Ketua Umum. Karena selama ini ya mohon maaf aja, karena kita sudah maju berapa langkah, jadi seakan-akan kita mendahului pemerintah. Tapi kita kan nggak ada niatan begitu. Ini kan untuk kepentingan yang lebih besar. Saya mohon saya potong, Pak. Ini untuk buat kebaikan boleh, Pak. Kita saling bersaing untuk kebaikan, Pak. Ya, untuk mengangkat ini nyawa masyarakat ini tanggung jawab kita bersama, terutama kita benar, disumpah untuk kegiatan sosial kemanusiaan atau gerakan kemanusiaan. Ya, tapi kan Bapak sudah, tapi Bapak kan sudah tahu situasi di Indonesia. Ada hal-hal baik. Iya, tapi coba lihat sekarang. Ini sekarang kita ada ganjilan sedikit. Pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini. Ada beberapa daerah yang katakanlah membantu dan sebagainya, tapi
iya, di belakang hatinya itu interestnya interest politik kan susah kan. Ya, betul, betul. Dan Itu juga memang. alhamdulillah Pak, kemarin Presiden mau mendengar, saya dengar langsung sebelum di Lawyers Club dari TV One, saya dengar langsung Ah, Ketua Dokter Anak itu komplain keras soal dibolehkannya anak-anak sekolah usulan Presiden yang akhirnya dibatalkan. iya, Alhamdulillah. iya. Diperkirakan jutaan anak-anak akan meninggal kalau itu terjadi. Nah, Lah itu itu, langsung dia sampaikan dan ditanggapi dan iya, alhamdulillah Presiden setuju ditundanya anak masuk sekolah, tetap iya, melalui online dan sebagainya. Ini hal-hal gini ya kita juga langsung to the point aja Pak Ketua PMI. iya, iya, Asalnya Johan, maaf saya ulang, dia tahu iya, mengatasi, dia sudah teratasi, tolong riset tetap profesor kita, ahli kita itu kita hormati, kita iya, hargai itu niat-niat baik iya, tersebut dan kemampuan mereka. Saya yakin tidak lama akan ditemukan, tapi sebelum ditemukan agar tiap hari tidak ada jatuh korban, sekarang kita dengar ribuan sehari yang terkena positif. Yang iya, tewas juga cukup banyak. Yang orang-orang tidak berdosa, tidak tahu apa-apa. iya, Nah, jadi ini mungkin usul kami Pak, dan sekali lagi mohon iya, dari pusat, kalau nanti di logistik ada hal-hal yang baik untuk kabupaten kota se-Indonesia, khususnya Sumatera Utara, dan juga ada hal-hal apakah itu fasilitas lain yang pantas kami lakukan untuk meringankan beban daerah. Karena ini terus terang Pak, daerah ini udah ngos-ngosan ini. Kalau bulan ini iya. nggak ada bantuan, ngos-ngosan. Saya Nah, saya saya sangat tahu kan di iya. pusat sendiri juga mungkin kan ini masalahnya yang masalah pokok. Beberapa pengusaha-pengusaha gede yang biasanya ada bencana itu langsung katakanlah langsung apa itu mengucurkan dananya juga kesulitan karena pengusaha-pengusaha besar juga kesulitan mengurusi. Pandangan lain dari Bapak Ketua Umum. Ya, nah terima kasih loh ya partisipasinya teman-teman di Baik, daerah baik. ya. Ya. Oke Kami ya. juga terima kasih Pak, salam Ya. hormat untuk Ketua Umum dan seluruh pengurus PMI Pusat. Ya, dan juga kami juga terima kasih kepada seluruh pengurus provinsi se-Indonesia, kabupaten kota Ya. yang kita sama-sama sharing untuk berbuat kebaikan, khususnya bidang kita Palang Merah Indonesia, kemanusiaan. Sekali lagi terima kasih Pak, mudah-mudahan niat baik dan tujuan mulia kita bersama mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita tetap diberi lindungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman, keluarga besar PMI khususnya, masyarakat Indonesia seluruhnya yang kami sayangi dan banggakan. Sesuai dengan apa tadi diskusi kami, berbagi informasi dan juga sharing untuk kebaikan mengatasi COVID-19 saat ini, kami mohon kepada masyarakat semuanya dan juga keluarga besar PMI untuk menghimbau masyarakat agar disiplin dalam protokol mengatasi, menghindari COVID-19 ini kita terkena. Karena jangan kita jenuh atau menganggap enteng. Satu, jenuh karena ini udah berjalan lama, kita mungkin di rumah jenuh, tidak kerja jenuh, dan inilah cobaan. Cobaan dalam kehidupan kita sehari-hari, berbangsa, bernegara, juga mencegah keluarga kita terjatuhnya korban di keluarga atau lingkungan kita. Kami menghimbau, mohon disiplin, jangan anggap enteng. Saya sendiri mata kepala lihat, teman-teman pengurus PMI Kabupaten Kota melaporkan disiplin masyarakat sangat kurang, sangat tipis, dan selalu anggap enteng. Karena kalau 1, 2, 10, 20, 100, 200 kena, itu yang merepotkan semua kami, Pak. Bukan hanya PMI, tapi keluarga Bapak Ibu sekalian, masyarakat, dan bisa menularkan lagi. Jadi sekali lagi himbauan kami mohon diikutin himbauan pemerintah untuk kebaikan kita bersama. Demi masa depan bangsa dan negara dan juga anak cucu kita ke depan. Itulah harapan kami PMI, kami titip Palang Merah Indonesia yang berbuat kemanusiaan tanpa pamrih dengan ikhlas. Kami bangga dengan Bapak Ibu yang peduli keluarganya, masyarakatnya, sekitarnya,
dan juga kepada organisasi Keluarga Besar Palang Merah Indonesia. Melalui kesempatan ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia di seluruh kabupaten kota dan provinsi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, akan membalas budi baik Bapak Ibu sekalian, dan kita tetap diberi kekuatan, semangat kebersamaan untuk dapat mengatasi COVID-19 ini segera mungkin. Percayalah, COVID ini akan berlalu, masa-masa ketegangan ini akan berlalu, tapi semuanya cepat berlalu dan lambat berlalu ada di tangan kita semua. Sekali lagi, kebersamaan dapat mengatasi segala hal yang berat sekalipun. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal tidak berkenan. Semoga niat baik dan tujuan mulia kita bersama untuk mengatasi COVID-19 dan juga mensejahterakan masyarakat Indonesia diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Siamo, siap menolong orang. Terima kasih.